Hidup kita berarti karena Yesus hidup. Semua anak-anak Tuhan yang telah ditebusnya menjadi biji mata Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Saya akan tambahkan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Tema atau topik yang saya bawakan, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanmu. Saya ulang, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Mari kita baca bersama. Tertulis di Yesaya 57 ayat 1 bagian ayat 16b. Kita mulai 1, 2. Ya, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Kita ulang sekali lagi. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas dan kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi doa awal saya dengarkan, saya kutip dari para hubas kita yang berdoa dalam doa awal. Jadilah kami lebih dari pemenang. Kita menjadi lebih dari pemenang. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu. Saya coba mencari pengertian semangat apa itu, supaya kita kalau tidak mengerti tidak dapat kita lakukan. Semangat adalah perasaan yang kuat, luar biasa, dengan kata lain berapi-api. Itulah semangat. Jadi kalau dikatakan semangatnya jangan padam, ibarat api itu udah padam. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dikatakan semangat itu kekuatan atau kegembiraan untuk bekerja, bukan untuk duduk-duduk, bekerja. Kekuatan atau kegembiraan untuk bekerja atau berjuang, itulah semangat. Untuk apakah semangat itu? Semangat itu adalah kunci keberhasilan. Seseorang yang patah semangat tak akan mungkin berhasil. Yang membuat kita terus maju adalah semangat. Terus maju meski dalam situasi sesulit apapun. Kalau kita baca Mazmur 69 ayat ke-9 versi firman Allah yang hidup. Semangatku bagi Allah dan pekerjaannya membara di dalam diriku, dan karena aku mementingkan pekerjaannya.
Lihat semangatnya apa? Pekerjaan Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan. Semangatku bagi Allah dan pekerjaannya membara di dalam diriku, dan karena aku mementingkan pekerjaannya. Itu kuncinya. Bukan menomorduakan pekerjaan Tuhan. Nomor berapakah Tuhan dalam hidupmu? Prioritas utama adalah mencari Tuhan. Utamakan nomor satu. Semangat karena pekerjaan Tuhan menjadi prioritas utama. Koreksi, saya koreksi. Benarkah pekerjaan Tuhan selama ini menjadi prioritas utama atau hanya menjadi penonton saja? Tidak turut ambil bagian. Ada pekerjaan Tuhan, dia semangat untuk itu. Artinya seseorang mementingkan pekerjaan Allah dalam hidupnya, tidak terhalang oleh apapun. Kalau kita katakan semangat bagi Allah dan pekerjaannya membara di dalam diriku, mementingkan pekerjaan Tuhan bagi seluruh umat Tuhan. Bagaimana semangat Rasul Paulus kalau dia katakan bahwa dia bahkan nyawanya tidak berharga? Kita lihat Kisah Rasul 20 ayat ke-24. Demikian firman Tuhan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Semangat Rasul Paulus mementingkan pekerjaan Tuhan lebih dari nyawanya. Kalau kita lihat, kita bandingkan bagaimana semangat saya bekerja di ladang Tuhan. Kalau dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi apakah artinya hidup saya ini jika saya tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada apa artinya hidupmu kalau tidak melaksanakan pekerjaan Tuhan? Ini tidak bisa ditawar-tawar ya. Jelas dikatakan, apa arti hidup saya ini jika saya tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan? Ada tugas yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan, tapi tidak dilaksanakan. Apa artinya? Dalam bahasa Batak dikatakan, alai dang polarga hurajumi hosaku, asal mahu paujung lakaki doho ulau nang hujalo sia Tuhan Yesus. Dak pola arga hurajumi hosaku, tidak takut batu-batu sikit, gak usah ada kegiatan di gereja. Wah, menyayangi nyawanya. Kalau Paulus mengatakan dangarga hosaki,
asal mahu baujung parlu jongoki. Bagaimana kita sebagai umat Kristen melihat perjuangan para rasul, kita gambarkan dan bandingkan dengan kehidupan orang percaya saat ini. Bagaimana? Bandingkan. Saya bandingkan. Dangarga pola hurajumi hosaku. Nyawanya tidak berharga. Karena apa? Pekerjaan Tuhan lebih berharga. Asal saya mencapai garis akhir. Ada yang hanya di tengah jalan. Ada yang hanya mula-mula terus jatuh. Banyak. Tetapi Paulus mengatakan, semangat yang ada padanya, pekerjaan Tuhan yang dilaksanakan, aku tidak menghiraukan nyawaku. Siapakah Tuhan di antara kami yang sering menghiraukan nyawanya sehingga tidak datang menghadap Engkau? Bagaimana dengan kami Tuhan? Sedikit saja masalah sudah tidak berjalan lagi, berhenti mengikut Tuhan. Kalau kita buat nilai berapa kita di hadapan Tuhan, kita bandingkan apa yang dikatakan firman Tuhan ini, sedikit pun tidak ada saya rupanya. Bagaimana saya Tuhan mementingkan pekerjaan yang Engkau tugaskan kepada saya? Banyak alasan yang saya buat, banyak hambatan yang tidak begitu besar, saya terjatuh. Bagaimana Tuhan menghargai pelayanan saya? Bagaimana Paulus ini tidak menghiraukan nyawanya? Apa benar Paulus ketika zamannya Kaisar Nero, Kaisar Nero sangat kejam sekali. Semua orang Kristen bunuh. Ada dekret dari Kaisar Nero supaya membunuh semua orang Kristen. Asal dia orang Kristen, coba kita bayangkan datang. Bagaimana? Aku tidak menyerah. Ya dengar-dengar aja. Oh begitu ya, begitu. Kalau hal itu terjadi kepada kita, bandingkan apa yang terjadi kepada mereka. Kalau menurut sejarah, orang Kristen ditangkap, ada pertandingan di stadion. Membuat lampu orang percaya digantung di tiang gantungan, dibakar. Itulah menerangi cahaya itu. Kami Tuhan enak kali ya. Aduh Tuhan, gak ada masalah kok Tuhan. Sehingga orang percaya itu dibakar. Perempuan, laki-laki, pertandingan dimulai. Bakar, ganti bakar. Ayah hado peta berdikut kita. Gak ada ya. Berarti kita masih hampa. Masih belum seperti pejuang-pejuang salib. Lalu ketika dekret keputusan dari Nero, orang Kristen dibunuh, Rasul Paulus dipenjara, diketahui orang Kristen dibunuh, tapi dia tidak berhenti memberitakan firman Tuhan.
Seandainya dia, wah takut, Kaisar Nero mau membunuh, di penjara pun dia memberitakan firman Tuhan. Semua pasukan-pasukan Romawi mengetahui, oh rupanya dia Kristen. Tangkap Paulus ya. Ketika ditangkap, karena dia warga Roma, lahir di Turki, jangan terlalu sakit. Kan terlalu sakit kalau digantung lalu dibakar menjadi lampu, margepori gijang. Wah, jangan seperti itu, kita bedakan. Paulus ditangkap, lalu lehernya dipotong. Aduh, bagaimana dengan kami Tuhan? Sakit-sakit sikitnya menjadi alasan kepada kami. Susah sedikitnya kami sudah berhenti mengikut Kau. Nol. Tidak ada di hadapan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami mereka, sungguh tidak artinya, hanya sedebu tanah sangat kecil. Tidak ada alasan ya. Aduh saya susah, saya nggak punya uang, saya ada ini, banyak masalah. Nggak seperti ini, nggak. Dia tetap ikut Tuhan. Sehingga dia menuliskan dakolak kata, idok dangarga pola hurajumi osaku, merjamita mana? Merjamita mau bahwa saya tidak menghargai nyawaku. Padita silalahi. Wahaya ho. Bagaimana dengan kita? Lalu kita lihat Rasul Yohanes. Ia digoreng minyak, panas mendidih, tangkap, masukkan. Lagi mendidih, bukan goreng pisang, bukan dia yang memasukkan. Bayangkan jika engkau dimasukkan ke sana, bagaimana kira-kira? Ampun, saya mau murtad, gak tahan. Tetapi ketika Rasul Yohanes dimasukkan ke penggorengan, mendidih minyaknya, masuk. Tetapi Tuhan menolong dia. Dia tetap hidup. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Udah digoreng begitu. Kalau ikan yang hidup biasa ada digoreng margepori, kalau ini tenang-tenang saja. Karena apa? Jubah surgawi menyelimuti dia. Jika ada masalahmu, biarlah jubah surgawi menyelimuti engkau. Jangan menyerah. Lalu orang melihat, gak apa-apa, dia hidup. Karena apa? Allah menolong Yohanes karena masih ada tugas yang harus dikerjakan. Catat dalam hatimu, kau hidup, saya hidup, masih ada tugas yang diberikan Tuhan kepada saya. Mungkin boleh jadi beberapa tahun yang lalu saya sudah mati, saudara sudah mati, tetapi ada tugas yang diberikan Tuhan. Demikian juga dengan Yohanes. Dia tidak mati di penggorengan. Karena apa? Ada tugas yang diberikan Tuhan. Hargai tugas itu. Hargai panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Lalu dia dibuang ke Pulau Patmos. Bukan enak-enak ya, mengikut Tuhan. Aduh, enak-enak sekali. Wah, kalau ada gelombang sedikit, aduh. Udah digoreng, hidup. Bagaimana caranya? Buang saja ke Pulau Patmos.
Disitulah rencana Tuhan di Pulau Patmos. Lalu Tuhan memberikan penglihatan dan juga wahyu. Itulah kitab Wahyu. Dari siapakah itu? Dari orang yang lepas dari penggorengan. Bagaimana dengan kita? Kesusahan apa? Cobalah kita pikirkan. Oh iya, digoreng ya. Tanamkan dalam hatimu firman Tuhan ini. Dengar gahura jumi hostakku, malapetaka apapun tidak mau meninggalkan pekerjaan Tuhan. Sesulit apapun di dunia ini, menomorsatukan pekerjaan Tuhan. Jumolo ma luluihamu, tolong. Carilah dahulu utamakan Tuhan dalam segalanya. Dalam segalanya. Jangan buat nomor 2, nomor 3, apalagi nomor ceret. Bagaimana Tuhan memberkati hidup saya? Gak mungkin. Tidak mungkin. Jumolo malului haraja baju gijang. Dungi lehonon namang aka odeng. Semua diberikan. Satu dua. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jangan terbalik. Cari semuanya dulu, kerajaan Allah kada waktu. Wah, bagaimana Tuhan menghargai kita? Bagaimana? Kita koreksi firman Tuhan, berkaca kepada dana sudah habis untuk ini, beli baterai nggak ada. Ya, tadi nggak diganti baterainya. Jadi karena apa? Ya sudah habis. Ini. Nah, masa ini anak kaning ngagabi mago busuk. Hah? Saudaraku, apa yang mau saya katakan? Dengarkan baik-baik. Hargai pekerjaan Tuhan. Hargai. Inang, dok tua kamantai. Lauho. Jangan sebaliknya. Ayo lako. Jangan. Hargai. Nomor satukan. Ada ibadah. Nomor satukan. Kau tinggalkan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Tidak kau hargai. Paulus menyatakan bahkan nyawanya tidak berharga. Nyawa tidak berharga. Asal pekerjaan Tuhan saya selesaikan. Ini sisa-sisa waktunya diberikan kepada Tuhan. Coba 1 minggu 168 jam ibadah ya di tempat kita ini, karena memang agak panjang ya, puji-pujian kan setengah jam ya, sebelum kita masuk ibadah ada puji-pujian, jadi 3 jam kurang lebih. Hanya 3 jam kita berikan kepada Tuhan.
168 jam. Itu pun sulit. Sulit. Kalau kita perhatikan saudaraku, mau berapa waktu kita berikan kepada Tuhan, hitung-hitungan kepada Tuhan. Terlalu banyak Tuhan waktu untuk engkau. Lalu Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes dan Wahyu. Dia meninggal umur 90 tahun. Mungkin ketika dia digoreng, ya katakan umur 60 tahun dia digoreng, ada maksud Tuhan dalam hidupnya, melaksanakan pekerjaan Tuhan. Sadar saudaraku, sekecil apapun pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saudara, jangan buang. Sekecil apapun, hargai pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Dalam Yeremia 20 ayat 9. Demikian firman Tuhan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Baru tadi pagi ini saya temui. Saya buka rahasia pribadi saya. Kenapa saya kalau berkhutbah panjang? Sudah saya persiapkan, ini sudah selesai 4 hari yang lalu. Sudah saya print. Tetapi ketika saya bangun jam 4 pagi, berdoa, lalu ayat ini saya temukan. Saya sudah banyak ibu apalagi ngamar saito, nak pagajang-gajang kuja hitam. Saya coba, tapi ini ya yang terjadi. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat-ingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi. Saya pernah berusaha akan berkhotbah secara singkat. Perlu jauh doa. Maaf kalau saya pulang istirahat, boleh jadi sampai Senin saya tidur. Capek sekali. Kan lebih enak singkat. Ini terlalu panjang. Karena apa? Aku tidak mau mengucapkan firman lagi, kata Yeremia, demi namanya. Tetapi inilah kuncinya. Dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Hiado yalamiamu situa nami guru nami sudah hamba Tuhan. Ada api yang menyala. Nggak mau lagi. Tapi api ini mendorong. Saya katakan, sungguh di hadapan Tuhan, saya berusaha mempersingkat khotbah saya. Tapi ada yang menyala-nyala. Itu pekerjaan Tuhan dalam hidupku. Saya tidak tahu besok lusa dipanggil Tuhan. Tetapi itulah yang diberikan Tuhan kepada saya. Kan capek bekerja lagi jam 6. Ayah hadupin nauma. Adong sotik na tambahan. Bong masabi. Jadi sulit ya mendengar. Ya juga pernah saya dengar terlalu panjang khotbah pendeta itu. Ya. Saya sudah berusaha, tetapi ada api yang menyala-nyala, memaksa dari dalam. Kepada siapa saya harus tunduk, harus patuh. Tuhan berikan napas kepada saya. Tadi kan dikatakan,
Jangan kamu lemah lesu, padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Napas kehidupan kita ini Tuhan yang membuat, bukan dokter. Di tangan dokter banyak yang meninggal, dan dokter sendiri pun meninggal. Di tangan Tuhan. Sadari saudaraku, waktu kapan yang diberikan Tuhan kepada saya? Apakah saya lebih senang singkat ya, terus pulang kita? Udahlah sampai di sekian saja. Tetapi ada api yang menyala-nyala dalam hidup. Pekerjaan Tuhan yang harus saya kerjakan. Dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Kalau saya mempersiapkan firman, saya katakan kepada Tuhan, berikan rohmu Tuhan, berbisik dalam hati hambamu, meletakkan firman, firman mana yang akan saya bawakan, makanan domba-dombamu. Kalau Tuhan berikan ini, apakah saya, udah Pak, udah Tuhan, udah capek, berapa hari saya kan kehilangan. Hanya tambah sekitar 2 jam saya bekerja tadi pagi kan. Mengasihi diri sendiri. Kalau sering kami pulang, olaknya pindah keninga saya. Dia nggak tahu apa di dalam hati saya. Ada yang menyala-nyala, tidak bisa saya tahan, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Yeremia berkata demikian. Bahkan dia berusaha diam, tidak lagi. Tapi inilah terjadi. Inilah yang saya alami. Maaf kalau rahasia saya, bahkan ibu pun tidak tahu. Kenapa harus diulang-ulang lagi? Udah dicetak, udah di print berapa banyak, ganti lagi. Seandainya saya istirahat kan, nggak capek ngantuk-ngantuk, makan pun tadi di rumah, wah kurang selera, wah di gereja saja dibuat minuman, HP bereng-bereng pada tahu-tahu. Aisyah ada hubungan. Enak sekali. Kalau saya mau, enak sekali. Tapi saya tidak dapat tahankan. Tidak dapat. Bergejolak dalam hati saya. Tuhan letakkan pekerjaan yang harus saya katakan. Kita hargai. Apa yang kita hargai Tuhan berikan. Bagaimana dengan Joshua, generasi penerus? Bagaimana Tuhan membuat hatinya bersemangat? Kan sangat sulit. Berapa juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sekarang Musa mau dipanggil Tuhan. Setiap orang ada masanya. Untuk saya juga ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Musa dipanggil Tuhan. Joshua menjadi penggantinya. Dalam Ulangan 1 ayat 38. Joshua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Berilah semangat kepada Joshua. Kalau pemimpinnya loyo-loyo nggak semangat, coba. Kalau hamba Tuhan semua loyo-loyo, bagaimana jemaat? Jemaat yang bagaimana dihasilkan? Hamba Tuhan yang malas-malas. Bagaimana jemaat? Domba-domba Allah. Berilah semangat kepadanya. Dalam firman Tuhan saya baca 3 kali dikatakan Tuhan kepada Joshua,
Jangan kamu takut. Supaya semangat. Dia kan pengganti, generasi penerus. Takut. Jangan kamu takut. 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di kitab Ulangan dapat kita baca bagaimana Tuhan meneguhkan hati Yosua sampai 3 kali. Agar semangat. Sebagai anak-anak Tuhan harus perlu semangat. Semangat mengikut Tuhan. Karena apa? 2 Tawarik 15 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tetapi kamu ini, hai jemaat di Patuananggi, kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena apa? Ada upah bagi usahamu. Ingat itu. Ada upah. Kalau ada upah, jangan loyo-loyo. Ayolah nau sohea iba. Ambil apa yang dapat kita kerjakan. Kuatkanlah hatimu. Hai semua jemaat Patuananggi, khususnya hamba Tuhan, kuatkan hatimu. Pekerjaan Tuhan yang diberikan kepadamu, hargai. Lebih berharga dari siapa? Dari napas, bahkan dari keluarga, bahkan dari anak-anak, dari istri, bagi dirimu sendiri. Karena apa? Upah telah tersedia. Saya bangga menerima upah dari tangan Tuhan. Kalau saya melihat, mencari upah yang tertinggi saat ini, pemain bola terkenal namanya Cristiano Ronaldo. Si Ronaldo semua tahu, pasti tahu. Gajinya berapa? 1 tahun 4,42 triliun. 1 tahun. Kalau 1 bulan ya 360 miliar. Wah, membangun ini kira-kira sekian puluh juta pun udah ngos-ngosan. Panitia, wah gimana ini? Sebelumnya ya kita buat aja yang asal ada harga yang murah. Datang yang lain, wah iya kita buat, ya sekalipun demikian. Udah pernah kebuat ke peti pembangunan? Udah pergunakan kemari. Itu sengaja. 2000 pun kau buat, kau sudah ikut di dalam. Atau tidak mau tahu. Hamba Tuhan kan sudah ditetapkan. Ada upah. Nah, 360 miliar 1 bulan. 1 hari 12 miliar. 1 hari, aduh. Ay margado. Mereka siringo-ringo. Mananggota jalo gajina sadari. Aduh. 12 miliar. 1 jam 204 juta. Atu garit tetade teh 204 juta. Kita sudah ngos-ngosan mengumpulkan uang pembangunan. Dia tidur pun digaji 204 juta. Hutan dari dunia ni mana bah? Alai dang kita dau. Apalah jono doa tu si. Mulu gambarna on si Ronaldo. Saya kenal betul. Sayangnya
saya tidak dikenal. Asugari, ada apa Gaji 1 hari, lihat jut petua nanggi. Apa 1 hari kan? Berapa gajimu nanti di surga? Hai anak-anak Tuhan, hitung-hitungan berapa gajimu di surga. Dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat yang ke-6, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Memberi upah kepada siapa? Tolong kuat. Memberi upah kepada, kalau tidak sungguh-sungguh, berapa orang di Patuan ini, Anggi ini yang tidak sungguh-sungguh? Jangan mengharapkan gajilah. Jangan. Masa tidak sungguh-sungguh mengharapkan upah? Ronaldo mandi keringat terus. Ada upah yang Tuhan. Habis usia baterai. Halo, 1, 2. Maaf ya, semua panitia ngos-ngosan cari dana. Bagaimana? Baterai pedang igat tibe. Abeno. Jadi soal ini mana masa? Mersiat juga kita 1. Ya, di nama latar-latar. Apa itu kira-kira? Kurslin. Ada mungkin yang kontak. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan dikatakan yang sambil-sambilan. Oh, jangan harapkan. Kalau sambil-sambilan kau mengikut Tuhan, mengharapkan upah, pemain bola itu tidak sama semua, tidak. Loh, ibu berkata, jadi sarupa isudai. Enggak. Ada yang gajinya sekian, hamba Tuhan gajinya tidak sama. Ingat, siapa yang bekerja keras? Anak Tuhan, gajimu di tangan Tuhan tidak sama. Jelas tidak sama. Semua walaupun satu klub tidak sama, sama-sama bermain, walaupun satu gereja, di dalam gereja melayani Tuhan. Agar kita sadar, saudaraku, upah yang akan kita terima dari tangan Tuhan. Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku akan datang segera. Garis bawahi. Kalau beberapa hari yang lalu, sekalipun dia anak saya, Guru Samuel Erikson, sangat segan memberitakan tentang pelayanan. Bahkan ibadah 10 malam ada yang kerasukan. Oh, dia tidak pernah langsung tanya saya, apakah saya boleh turun? Nah, kalau kemarin dia katakan, Pak, apa? Tidak, ketika saya berdoa, suara Tuhan saya dengar. Kau bertugas berkhotbah bulan ini, yang kau khotbahkan ini, beritahukan apakah saya ada jadwal untuk bertugas. Dia tidak katakan
Pak, saya buat ya. Enggak. Adakah saya jadwal untuk bertugas? Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada saya, inilah, saya tidak sebut ayatnya, supaya kita datang nanti mendengarkan. Karena aku tidak lama lagi datang. Katakan kepada jemaat itu, ini yang kau khotbahkan. Karena aku segera datang. Las rohamu, auna lasar aku. Aduh, puji Tuhan mau datang Tuhanku. Aduh, puji Tuhan, betul. Dalam hati yang terdalam saya katakan, Maranatha, Tuhan datang. Jadi itu yang dikatakan Tuhan kepadamu. Iya, aku akan segera datang. Kau berkhotbah, inilah ayatnya. Saya katakan, lagi terolehan. Kita lihat nih. Saya tidak membuat asal rostel, tidak. Saya pikirkan, saya doakan. Dia pun anak saya ya. Tidak langsung enggak. Apakah saya ada nanti waktu di sana? Kita lihat. Alasannya karena itu. Nah, ini firman Tuhan. Sesungguhnya aku segera datang. Lasdorohamu meloro Tuhan. Jangan dulu Tuhan. Aduh, tidak sih enak kali dunia ini. Aduh, manis sekali. Saya nikmati dunia ini, terlalu indah Tuhan. Katakanlah 10 tahun lagi lah baru datang. Sudah siapkah kita? Sesungguhnya aku datang segera. Kalau saya boleh katakan, banyak Tuhan lawat guru kita tentang pelayanan di sini. Pak, ada seperti ini. Dari sana, dari Subang. Pak, seperti ini. Nah, oleh karena ini saya bacakan tadi, sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upah menurut perbuatannya. Apa yang kau buat? Coba. Apa yang kita buat? Dengan sungguh-sungguh melayani di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kalau dalam kitab Roma, mereka banting tulang melayani. Siapa yang banting tulang? Jadi saudaraku, kita mau mendapat upah besar nantinya, bekerjalah sungguh-sungguh. Jangan buang waktumu. Jangan. Yang berikan Tuhan kepada kita. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan lepaskan kepercayaanmu, apapun yang terjadi. Jangan tinggalkan Tuhan, apapun yang terjadi. Besar upah. Kalau Ronaldo mendapat gaji 4,42 triliun per tahun, lebih dari situ kau terima. Asalkan kita sungguh-sungguh. Pada bulan Desember ini, saudaraku, bagaimana hatiku tergerak untuk mempersiapkan firman ini. Lalu kita lompat. Mengapa semangat kita menjadi lemah? Apa penyebabnya jadi lemah? Songonido nomor Tuhan. Udahlah. Kenapa menjadi lemah? Mazmur 73 ayat 26.
Kesehatanku mundur, semangatku patah, namun Allah tetap sama. Namun Allah tetap sama, dialah milikku untuk selama-lamanya. Kesehatanku mundur, lalu semangatku patah. Sakit, semangatmu menjadi patah. Ini kata Raja Daud. Kesehatan, kalau saya berkata, aduh kesehatanku mundur Tuhan, sungguh Tuhan kesehatanku mundur, semangatku patah. Apakah Engkau tidak memberikan kekuatan? Kalau saya khotbah bisa 1 jam duduk, saya gak bisa lama duduk, gak bisa. Kesehatanku mundur, artinya tidak ada daya tahan tubuh. Kalau dalam kesehatan dikatakan imunisasi, sistem daya tahan tubuh terhadap serangan zat asing, imun. Ikunadonggo imun haporsyautat, serangan asing. Lalu mereka lihat apa fungsinya imun. Serangan dari dalam, dari diri sendiri, bukan hanya dari luar. Sakit hati, benci, itu dari dalam. Kalau nggak ada imun, daya tahan tubuh, daya tahan iman. Ketika saya opname satu kamar dengan ibu karena Covid, satu kamar. Lalu asal masuk perawat, opung, semangat, semangat, ayo semangat, bernyanyi, bernyanyi. Asal datang semangat, semangat. Karena tidak senang selalu dikatakan semangat, lalu dikatakan, oh semangat, semangat, ala dijuni roha. Kalau orang semangat, imunnya itu bertumbuh. Daya tahan tubuhnya, kalau ada semangat mengikut Tuhan, bertahan. Jadi hampir 4 kali satu hari, opung, semangat ya. Pernah kejadian kalau tidak semangat, sama seperti itu seorang anggota DPR, satu kamar juga dengan istri. Rupanya istri udah sehat, pulang. Dia akan pulang 2 hari lagi karena ditinggalkan istri. Oh, ngeri sekali di dalam. Karena apa? Waktu kali di rumah sakit hampir ada 4-5 kali. Yung. Kenapa? Mati Covid. Yung. Asal bunyi takut. Jadi kalau sendiri, imunnya makin turun. Harus ada teman. Hai suami istri. Kalau nggak ada ya, daya tahan keluarga itu pun hancur. Lalu satu dua, waduh, ke bateri bekas luar wa, mak asam roha kita, itu maksudnya lahon, bisa ngajak ke bateri bekas di bahan, iya, orang lau kita mula non 2000 adong, baik tu peti persembahan nih, itu maksudnya ke amat tahun. Ay dia nakaning sakit anggota dewan, istrinya pulang, lalu imunnya turun, udah sehat 2 hari lagi meninggal.
Kalau tidak ada daya tahan tubuh imanmu, pasti jatuh. Kenapa daya tahan tubuh lemah? Apa sebabnya daya tubuhnya itu lemah? Karena kalau saya lihat dalam buku, lemah lesu karena kurang makan, dehidrasi, terlalu banyak keluar. Jadi kalau kurang makan, kau dari firman Tuhan, tidak ada firman Tuhan dalam hidupmu, kau sering lemah, lesu, dan kemungkinan terjatuh. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan mau kita menjadi tawar hati. Tetaplah kita kuat sampai Tuhan Maranatha datang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita angkat puji buat Tuhan.